pelayanan ini Pak ada dua besaran sebenarnya, delivery order request dan juga tadi di bawah ada delivery order release Pak. Jadi di sini adalah daftar DO atau BL yang akan di request DO-nya Pak. Nanti Mbak Randi boleh dicek dulu Mbak, di preview dulu sebelum dikirim. Jadi ini informasinya ada BL number, ada BL date, requesternya siapa Pak. Shipping line-nya ini layar Sentosa. Mungkin boleh dicek Mbak satu, silakan. Di preview dulu. Yang paling atas aja ya Pak ini ya. Ya, ini 8214 nggih Pak, mohon izin. Oke, ini ya Pak ya. Sama-sama. Di preview dulu Mbak, sorry. Oke, sebentar. Jangan dikirim dulu Mbak, sorry. Ya. Ya, oke, sorry. Ya, ini Pak. Ya, ini jadi mohon izin Pak, karena teman-teman Rica Kusuma ini mewakili dari PT di bawah itu Pak, konsaininya PT Signify. Sehingga di sini sebagai request detail, teman-teman Rica Kusuma harus menyantumkan surat kuasa Pak, penunjukan bahwa PT Rica Kusuma menjadi forwarder dari Signify. Mungkin bisa di-show filenya Mas, Mbak Randi, mohon maaf. Oke. Nah, data ini nanti juga akan dilihat oleh teman-teman dari PT Larsen Pak, memastikan bahwa memang PT Rica Kusuma adalah yang menerima kuasa dari PT Signify. Itu yang pertama. Ya, berarti ini diupload ya di sistem ya, Pak. Iya Pak. Ya, Dan dalam proses upload ini juga kita tambahkan signature supaya memastikan datanya dikenali oleh teman-teman shipping line. Memang ini data yang disampaikan dari melalui sistem NSB Pak. Oke. Boleh kembali lagi Mbak Randi? Iya. Bentar. Iya benar kok. Jadi itu pemilik kargo itu sebenarnya bisa sendiri juga ya, tergantung ininya lah. Iya Pak, tergantung bisnisnya, betul. Ya. Nah ini mohon izin yang kedua Pak, di sini ada BL type Pak yang diupload oleh teman-teman. Di sini ada CW bill dan juga ada BL-nya yang diupload Pak. Monggo Mbak Randi. Ini untuk BL-nya ya Pak ya? Betul, BL-nya. Ini BL-nya CW bill Pak dan term of payment-nya kredit. Ya, ini Pak. Oke, ini container number beserta informasi detailnya Pak, ada seal dan segala macam. Mungkin yang paling bawah Mbak Randi. Lanjut, supporting dokumen. Nah ini Pak, ada beberapa dokumen memang yang diperlukan oleh pihak shipping line dalam pemrosesan DO ini. Seperti contohnya LOI, Letter of Indemnity, kemudian juga surat peminjaman kontainer, dan apabila memang dilakukan requestnya oleh pihak ketiga, sehingga perlu ada ID penerima kuasa yang akan divalidasi Pak secara langsung oleh teman-teman shipping line. Mungkin bisa dikasih lihat salah satu aja Mbak, surat letter LOI-nya. LOI-nya coba. Ya, seperti ini Pak. Ini Pak, bentuknya dari mereka. Oke, sudah Pak. Oke, mungkin dilihat dulu Mbak nanti statusnya. Jadi Pak, ini ada satu fitur juga Pak dari ya. Sini? Ya betul. Ya. Jadi ini Pak ada, jadi teman-teman cargo owner bisa memantau kapan itu prosesnya draft, kapan prosesnya ready to submit Pak. Ada timelinenya di situ. Oh iya, oke. Ini jadi fitur tracking yang kita sediakan. Mungkin mohon izin Pak, ini beralih ke screennya teman-teman dari shipping line Pak untuk melihat. Mungkin menjadi atensi BL number-nya tadi Gosung yang belakangnya 8214 nggih Pak. Ya, oke. Ini saya menginvite mohon izin Mbak Mas Denny bisa sharing Mas screen. Denny ya, dari Mas Denny ini nanti. Dari layar Sentosa Pak. Nggih. Oke, ya. Yang bawah dia kan tadi yang. Selamat siang Bapak-bapak. Dari segi pelayaran kita cek ke kolom request. Nah, ini sudah masuk ke dalam sistem dan pelayaran hanya klik ini sudah pelayaran mengecek file-file yang sudah diupload oleh cargo owner. Seperti surat kuasa sudah komplit. Nah, ini BL-nya.
BL-nya sesuai bill. Kemudian di sini ada term of payment credit. Untuk BL kita bisa klik. Nah, kita cek BL sudah sesuai dengan request. Oke. Kemudian pelayaran, dari segi pelayaran mengisi DO release number itu biasanya kita samakan dengan nomor BL. Kemudian input terminal ini kemudian kapalnya adalah JSCT. Kita pilih JSCT. Di sini ada beberapa terminal TTS, Temal, dan Koja, kemudian JSCT. Karena kapal JSCT, kita klik JSCT. Kita isi DO release date tanggal 12. Kemudian call sign. Call sign untuk GM efisiensi adalah A8 bulan dada A80S5 DO expired. Untuk customer ini mendapatkan free time 14 hari, kemudian DO expire-nya adalah pada tanggal 28. Oke. Diisi semua. Baru kita pindah ke kolom kontainer. Kolom kontainer kita klik detail. Ini ada nama depo yang harus diinput. Deponya kita input. Usung. Itu deponya yang menentukan siapa? Pelayaran, Pak. Depo Oke. yang menentukan pelayaran. Oke. Itu deponya adalah PT GFC. Kemudian input nomor telepon. Oke. Izin menambahkan Pak, jadi kenapa ini harus didefinisikan? Karena ini adalah informasi kepada pihak tracking nanti Pak, kemana kontainer kosongnya dikembalikan Pak. Oh, oke. Perusahaannya ya, perusahaan siapa Oke, Pak. gitu ya? Iya, betul. Nanti Nah, akan kalau muncul deponya, Pak. lokasinya apa juga tahu itu, deponya di mana ditaruhnya itu? Pasti tahu ya dengan perusahaan itu ya. Biasanya tracking sudah tahu, Pak. Di Oke. situ kita Kalau input dia nomor. punya 2 depo gimana perusahaan itu? Oh, kemungkinan sih kecil, Pak. Dia punya 2 depo, Pak. Oh, satu Karena- cuma. Iya, banyak kan 1. Oke. Dan memang mohon izin Pak menambahkan untuk kesepakatan kita dengan shipping line yang menjadi mandatori Pak, itu ada tanda bintang adalah nomor telepon. Jadi memang ada beberapa shipping line yang baru bisa memberitahukan dikembalikan ke depo mana itu last minute Pak. Sehingga yang menjadi mandatori adalah nomor yang bisa dihubungi untuk memastikan pada saat akan lakukan pengembalian kontainer kosong Pak. Oke. Itu minimal membantu lah ya. Jadi kalau untuk kepastiannya ya kan. Oke Pak. Oke, terus Kemudian setelah depo dan nomor telepon diisi semua di setiap kontainer, kita isi, lalu kita klik release DO. Oh, kita cek dulu LOI sudah di-upload. LOI, oke, udah. kemudian surat pinjaman kontainer. Nah, ini ada surat pinjaman kontainer. Kemudian ID penerima kuasa. Oke. Nah, setelah komplit semua, kita klik release DO. Kemudian klik proses. Ya mohon izin Mas Denny sebentar. Ya. Ini Pak, kalau misalnya rekan-rekan shipping line melihat ada yang tidak lengkap Pak, ini bisa melakukan reject request DO dan di situ ada kolom untuk menyampaikan alasannya Pak. Nanti Oh, alasannya oke. itu yang akan muncul kembali di Kurang screen-nya apa kargo owner. gitu ya. Betul Pak. Oke. Jadi ada komunikasi 2 arah. Silakan Mas Den. Oke, kebetulan ini komplit, jadi kita klik release DO. Ya. Dan oh ya, untuk tambahan kontainer kadang-kadang kita juga cek juga apakah nomornya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita bisa langsung lanjut untuk proses release DO-nya. Kontainer siapa yang ngisi itu? Apa otomatis? Ini masih cargo owner, Pak. Oh, cargo owner. Jadi pada saat Iya. memproses submit tadi
dia termasuk otomatis harus ngisi ini ya. Iya. Oke, Pak. Betul. Oke. Ya, terus. Kemudian kita klik proses. Klik yes. Request accepted. Oke. Nah, kemudian di sini sudah kosong, dia akan lari ke rilis. Ah, ini dia. Nah, ini Ini tampilan adalah yang tampilan. ya, ini yang akan sama muncul nanti kita akan compare Pak dengan yang kita lihat di tampilannya teman-teman Richa Kusuma. Monggo Pak. Oh, oke. Seperti ini dijelaskan dulu bawah ke bawahnya juga. Yang tadi Oke. cetakannya Mas. Iya, tunggu sebentar, Pak. Ini adalah Jadi terminal yang kita input. Nah, di sini ada status. Kita bisa lihat Ini, Pak. status dari DO request sampai distribute to TO. Artinya, Oke. nah, artinya kalau distribute to TO itu adalah DO ini sudah sampai kepada terminal. Oke, jadi ini jadi tadi setelah diproses shipping line, kemudian outputnya ini dikirim ke yang ngurus barang, kemudian ke terminal operator, Iya, iya, Pak. Dan ke Inaport juga Pak. ke Inaport Ke juga. Iya. Ya, Jadi cuman ini ada tiga- remarknya. Ada juga. Nah, ini mau Inaport do not. di sini ada reply. Number not found. Iya Pak, ini kadang beberapa Pak, kan ini prosesnya kita kirim ke Inaport, dia terima Pak. Tapi dalam proses membaca datanya, terkadang ada beberapa yang mereka belum gagal baca gitu loh Pak, mohon izin. Oh, Tapi oke. datanya masuk, sebenarnya kan DO number-nya itu kirim ke sana Pak. Karena Oke. memang, mohon izin, yang koreor tadi itu Pak, kenapa kita Iya. memilih koreor, itu adalah format dasar yang memang dimiliki hampir semua oleh shipping line di pelabuhan manapun, sehingga mereka dalam proses integrasi dengan NSW ini lebih mudah Pak, less effort di mereka tidak perlu membuat format baru dari sisi datanya. Data itu yang kita olah, kita munculkan, kemudian kita kirim ke Inaport Pak, dalam hal ini dengan format yang dibutuhkan oleh Inaport Pak. Oh, jadi dikonversi lagi ya? Oke Pak, dalam format JSON yang memang mohon izin format message tertentu yang dibutuhkan oleh Inaport, tapi secara prinsip adalah informasi yang sama sesuai yang diterbitkan oleh shipping line-nya Pak. Kita hanya merubah formatnya saja. Oke. Baik, Nah, izin yang kalau terakhir dalam mohon kasus izin. seperti ini apa ini maksudnya? Tidak salah baca, apa tidak terbaca, apa gimana? Iya Pak, jadi di dalam proses penerimaan data oleh Inaport, dia menerima BL-nya Pak, tapi di situ kan ada informasi terkait DO number-nya. Nah, ini yang terkadang dari proses pembacaan di Inaport, mungkin nanti mohon izin ada teman-teman Kemenhub bisa menjelaskan Pak. Tapi secara prinsip datanya diterima, cuman untuk informasi DO number-nya mereka tidak baca. Ada kemungkinan karena ini dia sama dengan nomor BL-nya Pak, tapi sebenarnya harusnya tidak muncul seperti ini karena kalau yang lain dia ada Pak. Oke. Oke, ya. Mungkin selanjutnya mohon izin Pak, kita kembali ke screen-nya PT Richa Kusuma. Mas Denny, terima kasih untuk memastikan Pak dari Richa Kusuma dapat status yang sama seperti yang dilihat oleh teman-teman layar Sentosa Pak. Oke. Ya, silakan. sudah. Aku cek di rilis ya Pak. Oh, ceknya dirilis. Oke. Iya betul. Nah ini 214. 8214 gitu. Iya. Tampilannya seperti ini. Iya, seperti ini Pak, sudah. Oh, berarti sudah terima ya? Sama ya? Sudah. Iya. Nanti dia munculnya di rilis. Oh, oke. Mohon izin Pak menambahkan informasi sedikit untuk yang barcode di atas itu Pak. Ini yang sebenarnya apabila nanti dicetak diserahkan oleh pihak Richa Kusuma ke pihak driver mungkin Pak. Kemudian dari pihak yang membutuhkan mau memvalidasi apakah ini datanya sesuai dengan yang ada di sistem NSW, nanti bisa menggunakan aplikasi QR Code yang umum Pak untuk memastikan tampilannya persis seperti ini Pak. Sehingga datanya yang di dalam ini contoh consignee,
shipper eksportir itu apakah berubah atau tidak Pak sesuai dengan aslinya. Jadi ini kalau dibaca, itu yang baca siapa? Pelaku. Bisa nanti ya, mohon izin Pak, bisa nanti misalnya dari gate atau dari pihak kalau dibawa ke TO misalnya masih bentuknya manual Pak, ini bisa dicetak. Karena kan selama ini dia baca kan ini apakah isinya sama ya? Betul Pak. Oke. Nah, mohon izin mungkin itu Pak sampai saat ini untuk yang DO online. Oke, itu untuk DO online. Ya, mungkin yang terakhir yang ada tambahan, mohon izin Mbak Randi bisa share ke halaman depan. Sebenarnya yang di dalam layanan NSW ini Pak sudah bisa untuk mengajukan SP2 yang sebelah kanan Mbak Randi. Cuman kita baru siapkan ini, hanya saja tadi kan pilotingnya kita baru dengan Koja Pak, sedangkan ini shipmentnya ke GICT. Jadi sementara belum bisa pengajuan request, betul Pak, mohon izin. Ini Pak. Dan dalam proses kalau pengirimannya syaratnya ini Pak, kalau sudah SPPB dan juga DO-nya masih berlaku, baru bisa teman-teman Rika Kusuma kalau memang requestnya dari Rika Kusuma Pak ya untuk SP2-nya bisa dikirimkan. Jadi kalau belum SPPB dan DO-nya misalnya sudah expire, mereka tidak bisa request SP2 Pak. Jadi sudah divalidasi di sistem NSW. Oke, jadi kalau pemilik barangnya sudah untuk SP2 itu apa yang diperlukan? Selain ini tadi. Ada pungutan lainnya kan? Yang dipenuhi atau gimana? Betul Pak. Jadi memang syaratnya yang pertama DO-nya sudah rilis, itu yang pertama. Kedua, DO-nya memang rilis dan masih berlaku Pak. Kemudian BL-nya juga statusnya sudah SPPB. Nah, dari data itu dua baru disampaikan ke pihak terminal operator. Nanti terminal operator akan menerbitkan tagihan Pak atau invoice untuk dipenuhi. Apabila itu sudah dibayarkan, tergantung dengan kontrak, baru bisa terbit SP2 Pak. Nah ini yang ini kalau dipencet tadi ini yang SP2 ini terkonek ke kita langsung aplikasi yang menyangkut SP2 apa gimana? Iya Pak, kalau ini karena kebetulan GICT, jadi sebenarnya kalau ini misalnya Koja Pak, ini langsung mengenerate kita untuk mengajukan SP2 langsung dari sistem NSW Pak. Oh, oke. Nah, keterlibatan tadi Mbak Randy ada masih diperlukan lagi nggak untuk itu? Hanya untuk requestnya saja Pak. Hanya untuk requestnya saja. Request kemudian melakukan pembayaran Pak. Nanti kalau sudah akan dikonfirmasi dari pihak Mbak Randi ya, dari sisi requestor itu mungkin perlu ngupload bukti bayar. Baru nanti ada juga shipping terminal operator yang bisa automatically rilis Pak SP2-nya kalau dia lihat sudah ada pembayaran dari bank. Oh, oke. Nanti Mbak Randi terima SP2-nya di sini juga Pak. Langsung seperti kayak tadi, cuman cetakannya langsung terminal operator Pak. Iya. Data itu sebenarnya terkirim ke terminal operator ya? Iya Pak, mungkin Mbak Randi bisa diklik tadi yang completed-nya. Yang sebelah kiri, sorry. Yang status. Ini, Pak. Yang status Mbak, mohon izin. Ini. Betul. Nah ini kan Pak sudah distribusi to TO. Jadi satu syarat bahwa DO-nya sudah ada di TO. Nanti tinggal menunggu apakah DL sudah SPPB dan juga DO-nya masih berlaku. Karena nanti kalau dia sudah mau habis Pak, atau misalnya pada saat request SP2, NSW akan melakukan pengecekan apakah tanggal penarikan kontainer itu masih dalam periode masa berlaku DO. Apabila tidak, maka prosesnya teman-teman harus melakukan extend DO dulu Pak. Perpanjang DO dulu di sini. Ini pada saat datanya dikirim ke sana, ke terminal operator ya? Iya Pak. Requestor itu harus melakukan apa lagi? Di mana tempatnya? Apakah di NSW atau masuk portalnya terminal operator? Melalui NSW nggih Pak. Ini dengan tombol yang paling kanan, mohon izin Mbak. Ada tulisannya SP2 itu Pak. Nah itu ya, kalau dikirimkan, cara terima kan? Iya Pak, tapi operatornya terima. Di sini nanti pada saat klik dia harus mengisi lagi informasi kapan kontainernya mau ditarik Pak, karena itu menjadi dasar perhitungan pihak terminal operator untuk menerbitkan invoice. Oke, jadi masuk menu lain ya?
G Pak, tapi di aplikasi yang sama Pak. Iya, iya. Maksudnya apalagi tindak lanjutnya kan gitu kan. Kembali tadi Pak, kita berhenti di titik ini Pak. Kita seolah-olah ini adalah screen tadi dari PT Rika Kusuma. Di sini kita tindak lanjuti dari DO yang sudah rilis Pak. Monggo, Jan. Di sini ada yang kita akan coba ajukan Pak. Ada sejumlah DO yang sudah rilis. Di sini boleh dipilih salah satu. Jadi disampaikan kembali Pak bahwa untuk DO ini yang bisa dirilis, yang bisa di request SP2-nya adalah DO yang memang statusnya sudah rilis dan masih berlaku. Itu yang pertama. Kedua, dia pada saat request nanti rencana penarikan kontainer DO-nya juga masih berlaku dan juga sudah SPPB Pak. Jadi tombolnya tidak akan bisa aktif untuk melakukan request SP2 apabila proses validasi di awal itu belum selesai. Dan ini adalah proses bisnis yang disepakati dengan pihak terminal operator Pak. Karena saat ini mereka melakukan itu semua sendiri Pak. Jadi mereka menggunakan layanan kita yang ada di Bea Cukai TPS Online itu Pak untuk melakukan dua validasi di awal tadi. Nah ini yang sekarang dilakukan dan mereka minta dibantu oleh pihak NSW untuk melakukan validasi. Nah tadi sudah dilakukan request SP2 Pak, mohon izin. Ini di sini pada saat request SP2 dia harus mengisikan rencana tanggal penarikannya Pak. Yang 394 mana? Jadi dengan mengisikan tanggal penarikan itu estimasi nanti dari pihak terminal operator mereka akan melihat apakah rencana penarikan tersebut dengan tanggal perhitungan daripada biaya sewa Pak, itu yang pertama. Kedua dengan nanti masa berlaku dari DO itu sendiri berapa kira-kira invoice yang harus diterbitkan atau ditagihkan Pak. Nanti pada saat mereka menerima request dari kita, mereka akan menerbitkan namanya proforma invoice. Nah, cuman sebelumnya memang di sini ada hal yang unik Pak. Di terminal operator itu punya beberapa kebijakan. Yang pertama contoh dengan Koja, pada saat kita request itu mereka akan menampilkan, nanti kita lihat sama-sama list kontainer yang tersedia di yard Pak. Karena bisa jadi dalam satu kondisi ada istilahnya short shift. Jadi ada kontainer yang tertinggal gitu Pak. Atau sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Bea Cukai karena ada tensi khusus, sehingga kontainer itu statusnya tidak ready untuk ditarik. Nah, nanti kalau kita kirimkan data SP2, request SP2 dengan berdasarkan DO, mereka akan mengembalikan informasi sejumlah kontainer yang ada di BL tersebut beserta statusnya. Kontainer mana yang ready dan kontainer mana yang belum ready untuk ditarik. Nah, khusus untuk Koja Pak, mohon izin menyampaikan, mereka akan menghitung atau menerbitkan proforma invoice itu berdasarkan deklarasi kontainer mana yang mau ditarik. Nah, hal ini mungkin yang agak sedikit berbeda dengan terminal lain. Terminal lain ada yang menyampaikan ada atau tidak kontainer di lapangan atau siap atau tidak. Mereka akan menerbitkan tagihan total untuk satu BL-nya. Nanti baru ada mekanisme pemotongan di belakangnya Pak. Nah, ini yang variannya cukup banyak. Sehingga nanti kita akan berdiskusi dengan teman-teman terminal operator. Secara prinsip itu kita kembalikan prosesnya tetap memang di masing-masing terminal operator karena itu kewenangan Pak. Kita hanya menyampaikan request dan mereka menyampaikan performa invoice. Perhitungannya bukan di NSW Pak. Kita hanya menyampaikan request saja. Jadi sebenarnya dari sisi kita effortnya juga minim. Karena kita hanya menerima balikan informasi performa invoice dari pihak terminal operator. Proforma invoice itu boleh nggak dapat informasi apakah hanya tempat kontainer yardnya chargingnya itu berapa hari atau berapa lama, apa termasuk juga biaya bongkar muatnya itu? G, itu sudah termasuk Pak di dalam performa invoice itu total tagihan total, ya? Ada declare-nya Pak. Ya? G Pak. Oke, kalau total bagus lah, itu artinya nggak memusingkan kepada
konsumen lah, prinsipnya itu. Betul. Dan informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang diterbitkan oleh sistem dari terminal operator langsung, Pak. Di kita tidak ada pengolahan, sehingga memang yang dilihat adalah tagihan kalau sama persis seperti mereka mengajukan langsung ke terminal operatornya, Pak. Ya, Cuman soalnya bedanya di mereka beberapa pelabuhan mungkin terpisah itu. Ada Iya, yang Pak. dikerjakan koperasi, ada yang dikerjakan nggak kebayang itu nanti. Harusnya Betul, Pak. di terminal operator itu. Ya, mungkin dari sisi pemilik barangnya akan memudahkannya. Pertama, dia tidak perlu melakukan request SP2 kalau yang sekarang itu datang ke terminal, Pak, membawa dokumen. Di sana terminal menyediakan loket-loket. Karena secara prinsip sebenarnya loket atau tiket box yang ada disediakan oleh terminal itu menggunakan pendekatan yang sama juga, Pak, dengan platform, di mana sebenarnya itu sebagai satu stasiun yang mandiri, tapi mereka menggunakan servis yang sama seperti yang digunakan oleh INSW, Pak, atau mungkin nanti juga dengan platform lain. Oke. Nah, ini mohon izin saya sharing dulu, Pak, sambil menunggu teman-teman. Jadi mungkin untuk yang tampilannya seperti ini, Pak. Kalau kita ada pengajuan, di sini bisa terlihat ada 3 kontainer, Pak. Cuman ada yang merah, ada yang putih, ada yang hijau. Nah, yang bisa diajukan untuk SP2 adalah yang hijau, Pak. Mana nggak kelihatan? Karena ya? memang dalam, Pak. Nggak kelihatan yang mana. Ini baru kelihatan. Oke, mohon izin dulu, Pak. Jadi yang hijau yang bisa. Betul, Pak. Dari 1 BL ini, ada 4 BL. Belum, Pak. Oke, Pak. Mohon izin. Ya. Dari 1 BL ini ada 4 kontainer. Ini yang available itu hanya yang hijau, Pak, untuk diproses. Oke. Nah, dari ini kemudian dipilih, nanti kita akan ajukan. Nanti dari pihak terminal operator akan menerbitkan invoice. Ini yang monitor mana dari kontainer ini hijau itu siapa? Ini hasil dari mohon izin dari sistemnya terminal operator, Pak. Oh, oke. Ya, karena mereka yang tahu statusnya di yard itu ada siapa, Pak. Ya, Termasuk oke. ini lokasi petak kontainernya dan kapan dia stackingnya, Pak. Oke. Ya, jadi di NSW hanya menampilkan saja apa yang disampaikan oleh pihak terminal operator. Dan ini juga pendekatan yang sama akan kita gunakan untuk yang lain, Pak. Oke. Gimana, Yan? Halo? Ada contoh performa invoice-nya, Yan? Mohon izin untuk payment kita sendiri dengan Koja, jadi pembayarannya nanti dilakukan oleh pihak cargo owner langsung ke bank yang yang mereka ini contoh performa invoice, Pak, yang dikirimkan oleh pihak terminal operator melalui sistem kita. Di sini terlihat ringkasan performa tadi mungkin yang Bapak minta konfirmasi, ada biaya penumpukan, dan segala macam, Pak. Dengan total sekian. Nah, ini ada juga informasi kapan melakukan pembayaran. Jadi nanti dari pihak cargo owner mereka akan melakukan pembayaran sendiri, Pak. Oke. Saya kira Jadi, yang saya maksud ini kalau terpisah-pisah repot juga itu. Oke, Pak. Nah, Ya. ini pada saat mereka sudah payment, nanti sistem dari terminal operator akan melakukan rekonsiliasi langsung dengan pihak bank. Pada saat sudah paid, mereka akan menerbitkan invoice-nya, Pak. Ada contoh invoice-nya, Yan? Dari mana? Terminal operator ya yang mengeluarkan Iya, Pak. itu. Oke. Betul. Jadi sistem NSW itu hanya menerima atau meneruskan saja, Pak. Tapi otomatis NLE terima ya informasi itu. Misalkan saya pemilik barang nih. Iya, Saya Pak. udah mau keluarkan, kemudian sudah saya bayar. Setelah saya terima invoice, saya bayar ya kan. Nah, pada saat bayar kan berarti mereka menerbitkan produk ya, apalah. Ya, saya nggak tahu.
itu juga di-share ke INSW juga. Oke Pak. Oke. Jadi memang desainnya kita dengan ini kan kebetulan tadi seperti disampaikan oleh pimpinan bahwa prosesnya ini kita seperti menjahit Pak. Jadi ada yang sudah dikerjakan sebagian oleh teman-teman NSW, ada yang sudah dikerjakan teman-teman Bea Cukai. Tapi pada satu titik kita akan ketemu di tengah Pak nanti bahwa proses dari sementara ini DO dan SP2 dari kita prosesnya Pak. Nah proses DO yang sudah terbit pun kita sediakan layanannya itu untuk digunakan oleh platform di NLE Pak. Itu untuk diakses dalam proses bisnis request SP2 apabila mau dilakukan menggunakan dari platformnya NLE Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dari situ juga teman-teman akan mendapatkan langsung dari pihak terminal operator. Sebagai contoh misalnya ini invoice-nya ya ke bawah. Halo? Nah ini yang sudah invoice-nya Pak. Jadi dari mereka, ini yang dikirimkan ke kita dengan total payment. Baru setelah itu gate pass-nya juga langsung dikirimkan. Nah, gate pass inilah Pak yang digunakan oleh pihak tracker untuk mengeluarkan atau sebagai bukti bisa mengeluarkan kontainer Pak nanti dari CY, dari terminal operator area. Oke. Nah, mohon izin mungkin itu siklus Pak dari satu siklus dari SP2 yang memang menjadi pendekatan kita adalah berusaha meminimalisir dari sisi shipping line, melakukan perubahan itu yang pertama Pak, dalam hal penyampaian DO yang sudah rilis, kemudian meneruskan data DO yang sudah diterbitkan ke pihak terminal operator, sehingga terminal operator tidak perlu lagi meminta data DO secara hard copy, dan dalam hal ini pelaku usaha juga dapat melakukan kegiatannya di satu tempat untuk bisa mengajukan DO, kemudian juga mengajukan SP2, dan dalam hal ini proses validasi yang selama ini dilakukan oleh masing-masing terminal operator dalam hal validasi BL, kemudian validasi DO, itu sudah dilakukan oleh pihak NSW, dan dalam hal ini mereka lebih prefer untuk seperti itu karena memang ini dokumen pemerintah dan harus dilakukan oleh pihak pemerintah Pak. Ini yang mereka sampaikan dan ini menjadi catatan mereka. Mereka hanya fokus untuk menerbitkan invoice dalam hal perhitungan tagihan biaya sewa areanya saja Pak dan pelayanan di terminal operator. Nah data inilah yang kita akan support ke platform NLE untuk bisa dikonsum oleh platform-platform yang nanti akan terintegrasi dengan sistem NLE Pak. Sehingga akan menjadi satu siklus. Dalam hal ini mohon izin memang dalam proses inbound Pak. Terima kasih Pak. Oke.